Apa kata Ustaz? Ada satu hal yang perlu saya sampaikan untuk memperjelas permasalahan. Menyedihkan sekali. Orang membuat main-main lambang Islam, saudara. Ibadah dibuat main-main. Ada di antaranya yaitu sholawat dibuat main-main. Sholawat sallallahu ala Indonesia, sallallahu ala Pancasila, sallallahu ala merah putih. Kita cinta sama Indonesia. Kita cinta dengan merah putih. Kita cinta dengan ideologi kita Pancasila. Tetapi jangan dibuat main-main dong sholawat kepada Nabi. Jangan buat main-main. Ini untuk mengagungkan Rasulullah, bukan untuk permainan. Lihat bagaimana Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah itu mengaturkan salawat kepada Nabi. Malaikat bersalawat. Kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita ini bersalawat untuk supaya kita ini berhubungan dengan Nabi, bukan main-main. Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Salawat ini adalah bagaimana ruh orang bersalawat langsung bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia ngomong begitu baru itu secara lughatan. Itu salawat secara bahasa. Ngerti enggak? Jangan sok ngerti kalau belum ngerti. Lughatan apa itu salawat? Ad-du'a, doa. Allah pernah memerintahkan Nabi Muhammad, wa shalli alaihim khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Sedekah, zakat ambil dari mereka Muhammad. Kemudian doakan mereka wahai Muhammad. Karena doa kamu itu membuat tenang mereka. Artinya sholawat di sini Nabi perintahkan untuk mendoakan kepada mereka. Kalau begitu Nabi mendoakan mereka. Ini enggak. Ini bukan mendoakan, tapi dia menyatakan Allah mendoakan mereka. Sallallahu ala Indonesia, Allah mendoakan Indonesia gitu. Anda ini minta kepada Allah untuk Indonesia dilindungi, atau kamu tadi itu memberi kabar Allah itu adalah mendoakan? Anda ini gimana sih otaknya? Ini nggak beres. Ini orang sok ngerti, cari sensasi. Imam Syafi'i nggak pernah begitu caranya. Imam Malik nggak pernah begitu. Abu Hanifah nggak begitu. Ahmad bin Hambal nggak pernah begitu. Kiai di Indonesia nggak ada begitu. Hati-hati. Ini satu di antara tiga. Karena itu harus ditangani. Pemerintah harus menangani. Pertama, dia mungkin orang yang nggak ngerti, harus dikasih ilmu, diajari. Nggak boleh nak ya, haram kamu berbuat begitu karena kamu adalah melakukan ibadah yang tidak sesuai dengan ajaran. Kasih ilmu. Kedua, orang yang mengejek. Orang yang mengejek. Ini bisa murtad. Saya mau tanya, sholat bagus nggak? Sholat bagus nggak? Tapi sholatnya bukan menghadap kiblat. Hukumnya bagaimana? Kalau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sholat zuhur menghadap bukan kiblat. Bagaimana? Bahaya loh ini. Paham ya? Bukan sholatun nafilah alal markub ini. Kalau sudah demikian, istitabah, suruh tobat. Gak bener nih. Oh enggak, bisa murtad nih orang. Karena dia membuat main-main. Menghina Nabi ini. Yang ketiga, memang orang yang ngerti tapi dia tadi itu kurang ajar. Itu perlu ditampak mulutnya. Orang kurang ajar. Karena itu hati-hati. Ya jangan main-main begini.
ada lagi sai bawa lagu-lagu kebangsaan. Apa ini? Anda bisa bayangkan nih, ini di masjid ini misalnya, bawa lagu kebangsaan. Boleh apa enggak? Bukan haram atau tidaknya, bukan tempatnya. Kan begitu kan? Bukan tempatnya. Jangan dong. Jangan. Sama tanda tadi itu baca maulid ketika upacara. Bukan tempatnya, Wan. Tetap Anda sekalipun baca maulid keliru. Kenapa? Bukan waktunya, bukan saatnya. Bukan saatnya. Nah, karena itu hati-hati di sini. Kita harus tahu kapan kita mengucapkan itu. Ada di mana kita mengucapkan itu? Dalam keadaan apa kita mengucapkan itu? Yang penting tidak haram. Yang penting ibadahnya sah. Oh begitu. Saya mau tanya, auratnya laki-laki itu antara pusar dan lutut. Pusar sampai lutut. Mau nggak Anda sholat isya berjamaah yang jadi imam nggak pakai baju, hanya pakai sarung? Nanti dia menyatakan, apakah salah saya? Apakah batal? Kamu kurang ajar. Kamu nggak sopan. Ilmu kamu nggak manfaat. Diusir sama takmirnya keluar. Kenapa? Ini orang kurang ajar. Nggak usah jadi imam, sholat di sini, masuk nggak pakai baju, pakai sarung aja, dicopot sengaja bajunya ada di situ, kemudian sholat di sini. Nggak, pandangannya juga nggak bagus. Bukan masalah haram atau tidaknya. Kamu ini tidak benar melakukan itu, nggak sopan. Nah, karena itu udahlah, jangan sok alim ya. Kita ini punya ulama hebat-hebat kok di Indonesia ini. Kita punya kiai yang soleh banyak kok di Indonesia ini. Kita ini dibimbing, dikawal oleh wali songo, para habaib dan aulia di Indonesia ini. Muncul anak-anak kecil nih, laron-laron nih. Nggak tepat nih. Ini harus betul-betul disikapi ya. Karena itu saya minta betul-betul harus disikapi. Komentar saya ini adalah menjawab Anda. Anda adalah sudah melakukan hal yang tidak baik. Anda tidak sopan. Istighfar kepada Allah. Istighfar kepada Allah. Salawat kepada Nabi bukan untuk dibuat main-main. Sa'i dan haji bukan untuk main-main, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak tertarik dengan Anda. Kita menyesal dengan perbuatan Anda. Harapan kami, Anda bertobat kepada Allah. Jadilah orang yang baik. Ikuti jejak pendahulu-pendahulu Anda. Kiai-kiai Anda adalah orang yang soleh, orang yang dekat kepada Allah, taat kepada Allah. Mudah-mudahan mereka semuanya dibuka hatinya, dijadikan orang yang sadar, dan kita semuanya insya Allah selamat, tidak terpengaruh dengan hal yang demikian. Amin. Allahumma amin. Kita setelah sholat isya, kita sholat ghaib ya nanti. Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz?